Kaprodi PAI Bapak Abdus Salam MM, Sekprodi PAI Bapak Ustadz Ikhwan Baihaqi MPD, Sekprodi KPI Ibu Ika, bidang LPJM Ibu Dr. Ade Nailul Huda, bidang LP2M Ibu Hajjah Hunaida, para bapak ibu dosen dan wabil khusus mahasiswa STAI At-Taqwa Bekasi yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini Selasa 5 September 2023 adalah hari yang sangat membanggakan, yang membahagiakan, karena pada hari ini kita memulai perjalanan akademis, proses akademis akan kita mulai kembali pada hari ini untuk semua semester, termasuk semester 7 yang mungkin pada saat ini sebagian besar sedang melaksanakan kegiatan PPL. Saya yakin saudara semua, khusus mahasiswa baru yang beberapa hari kemarin telah disematkan menjadi mahasiswa, dan mulai hari itu kalian sah menyandang nama mahasiswa STAI At-Taqwa. Saya ulangi, perjalanan akademis kita ini kurang lebih 4 tahun atau 8 semester. 8 semester. Tujuannya adalah bukan sekedar kita ingin mencari gelar akademis, ya, bukan semata-mata itu, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah yang kita harapkan adalah pencapaian kompetensi, ya. Yang lebih penting lagi itu adalah pencapaian kompetensi selama kita melaksanakan proses akademis, selama kita melaksanakan perjalanan akademis. Pencapaian kompetensi adalah yang paling populernya disebut itu adalah hasil belajar, ya, itu kompetensi.
Jadi hasil belajar mahasiswa itu sejauh mana? Yang menurut Bloom ya, menurut Bloom itu adalah kognitif, ya, afektif, dan psikomotorik. Itu yang harus kita capai seoptimalnya. Ya. Kalau selembar kertas ijazah itu nanti soal kedua. Ya. Kalau pencapaian prestasi kompetensi akademisnya sudah bagus, secara otomatis selembar ijazah itu akan menyertai kita. Ya, oleh sebab itu terutama yang sudah semester 7 ya, yang sudah di akhir, yang perjalanannya tinggal 1 semester lagi, karena 8 semester persis itu harus sudah lulus. Bahkan kalau tadi saya lihat sudah di Andalas, Universitas Andalas Padang ya kalau nggak salah, 3 tahun 7 bulan itu selesai. Itu bagaimana caranya? Ya, 3 tahun 7 bulan itu S1. Kita 4 tahun 5 bulan. Sekarang bulan apa nih? Ya. Semester genap itu habisnya adalah bulan Juni, Juli, Agustus, September, lebih 3 bulan. Berarti 4 tahun 3 bulan kita masih belum kelar, masih belum selesai. Di UIN Sunan Ampel Surabaya juga tadi saya lihat sama disebut itu. Ya, hasilnya paling tinggi itu pujian, hasilnya pujian ditempuh dengan 3 tahun 6 bulan. Ya, kita harus mencontoh ke sana. Kalau perlu nanti kita studi banding di sana, lihat kenapa bisa jadi cepat, kenapa kita tidak. Harus kita cari, ya, apa masalahnya kita sehingga selalu lebih dari 4 tahun, meskipun kita sudah siasati dengan cara KKN-nya di hari libur, ya, KKN-nya di hari libur, tapi kita masih tetap saja sampai sekarang ya sudah lebih 4 bulan belum tuntas sebagian, tapi yang sebagian sudah. Nah, jadi semester 4 ini semester 7 ini tinggal 1 semester lagi. Belajar efektif itu cuma 4 bulan, 1 semester itu 4 bulan. Maka waktu harus betul-betul jangan disia-siakan. Ya, harus betul-betul kalian mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan semangat, bekerja keras, bercapai-capai, ya, harus bercapai-capailah kalian. Pansob ba'in nalaji jal'ais bin nasobi, bercapai-capailah Anda, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu adalah bin nasobi, pada kecapean itu atau setelah kita capai-capai itu, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya, itu ya. Jadi budaya membaca, budaya belajar yang baik, budaya waktu itu harus betul-betul kalian terapkan. Bahwa kita inginkan untuk yang periode berikutnya 2003, 2004, yang sekarang semester 7, ya, kita berharap nanti 4 tahun persis harus sudah tuntas
Jadi skripsinya kita majuin bulan Mei, ya, bulan Mei. Pas bulan Juni akhir tuntas. Ya, semakin baik itu semakin cepat. Ya, semakin cepat semakin baik. Makan ketupat dengan sayur lodeh. Semakin cepat semakin oke. Nah, itu ya. Jadi itulah kira-kira. Khusus untuk semester 1 ya. Semester 1 ini alhamdulillah tahun ini cukup berhasil ya, cukup banyak jumlahnya. Kita nambah prodi baru. Kita nambah punya prodi bisnis syariah. Nanti tujuannya itu ya, prodi bisnis syariah itu akan nanti kalian bisa usaha, bisa mandiri dengan cara-cara yang syar'i. Ya. Terus ada lagi manajemen dakwah yang sedang kita tunggu akan lahir, akan muncul lagi. Ya. Ada prodi perbankan syariah dan ada prodi PGSD, PGMI. Ya, PGMI nanti kemungkinan banyak peminatnya. Nanti guru-guru MI saat takwa yang belum linier ya, yang belum memiliki PGSD kita tarik ya, supaya mutu ya tetap terjamin. Ya, dan yang paling membanggakan, kita sedang menunggu lahirnya pasca sekolah pasca sarjana PAI ya, karena kalau belum punya S2 masih belum tenang hidup ya, masih was-was, takut ada yang duluin ya, takut ada yang lanjangin, pokoknya was-was lah ya. Kalau kalian ingin jadi dosen ya itu harus minimal S2. Jadi semester 1 ini perjalanan masih panjang. Baru mulai start ya, baru mulai start. Masih banyak gangguan, banyak cobaan, banyak godaan di perjalanan. Harus kuat. Ya, harus kuat. Karena 8 semester 4 tahun itu tidak terasa ya, tidak terasa. Tahu-tahu wisuda besok ya. Ya, jadi semester 1 mulai besok ya, semester 3, semester 5, semester 7 ya. Hari ini kita mulai stadium general kuliah perdana, besok sudah mulai aktif di kelas. Kita berharap semua ya para dosen, setelah kita beberapa bulan beristirahat, kayaknya juga sudah terlalu bosan di rumah ya, bosan nggak ngapa-ngapain. Mulai besok ya, mari kita bersama-sama melaksanakan tugas ya, kewajiban kita. Karena setai at-taqwa ini kita bukan saja melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tapi kita ada, menurut saya itu pancadharma. Kita melakukan pembinaan ketakwaan
baik kepada mahasiswa atau kepada masyarakat. Terus pembinaan keimanan, itu 2. Terus yang ketiga, pembelajaran dan pendidikan. Yang keempat, penelitian. Dan yang kelima, pengabdian masyarakat. Jadi kita pancadharma, ya. 5 tugas kewajiban yang kita sudah laksanakan, terutama tentunya bagi Bapak Ibu yang kiai, ya, yang punya jamaah di mana-mana. Ya, jadi sekali lagi anak-anak khususnya semester 1, ya, baru, ya, mahasiswa baru, silakan melakukan penyesuaian, ya, besok mulai belajar dengan baik, ya. Terus waktu pembelajaran kita adalah, hari efektif kita adalah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Ya, mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan semuanya, ya. Kita diberikan kekuatan semuanya, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan masing-masing tugas tupoksi kita, ya. Mahasiswa ya siap belajar dan para dosen juga siap memberikan perkuliahan. Saya kira itu saya informasikan Ketua Umum Yayasan At-Taqwa tidak bisa hadir, ya, karena dia acaranya padat. Malam ada di teater, tadi siang ada acara lagi, jadi sampai hari ini dia belum bisa hadir. Tapi tetap kegiatan kita berjalan, ya, dengan sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Lanjut ke acara selanjutnya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Saiful Bahri MPD. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat dan panjang umur, amin. Yang sama-sama kita hormati Waka 2 Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Zainal Abidin MPD. Yang sama-sama kita hormati Waka 3 Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalilullah Ahmas MPD. Kaprodi PAI Bapak Abdussalam, ya, MM. Ketua, ya, LPJM Al-Mukarramah Ibu Dr. Hajah Aidenailul Huda MA. Ketua LP2M Ibu Hajah Hunaidah, ya, MPD. Juga dosen yang paling senior, paling sepuh, alhamdulillah hadir bersama kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Murdani Najib MPD, ya, dan seluruh para dosen-dosen yang kita doain mudah-mudahan dosen-dosen kita semuanya pada sehat, ya, Allah lancarkan rezekinya dan urusannya,
Begitu juga yang saya cintai dan kami cintai seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa, yang mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di tempat ini mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut materi saya, karena Bapak Ketua udah mulai pantun, saya akhirnya bikin pantun juga dah ini. Bikin pantun ini. Nanti akan ditutup doa oleh Kiai Khalil, langsung bikin pantun juga biasa bilang ini. Iya. Ya kalau ada yang mulai-mulai bilang langsung menyambut gayung ini. Langsung udah dimulai-mulai sih ya. Bilang cakep ya. Ya. Jualan ketupat jumlahnya 4. Bila dimakan harus dibelah. Mahasiswa STAI emang hebat-hebat. Mudah-mudahan semuanya pada rajin kuliah. Ya Rabbal. Beri tepuk tangan dong. Saya izin bergerak ya. Ya kalau diam aja kayaknya gimana gitu ya. Izin bergerak deh biar enak ini. Sebab di depan sini saya agak silau. Karena ada pemandangan ngelihat Pak Makfur silau gitu kan. Harus minggir sedikit ini ya. Auranya, Masya Allah. Oke, baik semua. Saya ingin tanya semuanya sehat semuanya? Iya, ini kalau lihat muka-mukanya rada-rada belum semangat ini. Ini liburannya kurang atau perlu kita tambah ini? Setuju nggak kalau ditambah? Baik ya, nanti saya akan usulkan ya, libur ditambah setiap hari Ahad, silakan libur. Oke, baik. Materi hari ini warna kuningnya agak kurang kelihatan ya, hubungan antara pernikahan dini dan pendidikan di Indonesia pasca Covid-19. Ada beberapa judul yang saya ajukan. Kemudian di screening oleh Kaprodi PAI Bapak Abdul Salam. Kata beliau, Pak Iman yang ini aja nih, ini menarik ini tentang pernikahan ini, Masya Allah. Saya juga nggak tahu apa maksudnya ini. Oke, baik ya. Jadi tentang pernikahan saya tambahin ada dininya. Nanti akan ada yang menarik ya. Saksikan sampai akhir ya. Oke, baik, klik selanjutnya. Nah, dengan tema yang tadi, sekarang saya ingin tanya apa yang kalian bayangkan tentang pernikahan? Apa yang kalian bayangkan tentang perkawinan? Klik selanjutnya. Wah, tanda tanya. Baik ya, apa yang kalian pikirkan kira-kira nih dengan tema pernikahan? Klik selanjutnya. Oke. Apakah yang seperti ini yang kalian pikirkan? Seperti ini bukan? Benar. Klik lagi selanjutnya. Ataukah yang seperti ini? Kenapa tertawa? Kenapa? Lebih menarik yang pertama atau yang kedua ini? Yang kedua. Contoh keluarga Samara, Masya Allah. Ada yang kenal dengan artis ini? Ada yang kenal ya? Ini kalau di zoom atau lebih kelihatan lagi, coba ya, di belakang Ibu Dr. Ade ada pemandangan apa itu? Itu tuh ya. Susana ya. Susana itu Susana tuh. Jadi Ibu Dr. Ade, kalau kalian ingin ngajak film, jangan film-film tentang percintaan, jangan ya, jangan film-film tentang adegan-adegan kekerasan, jangan, tapi ajak tentang horor. Nah, ini beliau sukanya. Tentang Susana Malam Jumat Kliwon. Masya Allah.
Iya. Ini contoh keluarga Samara. Saya tadi sebenarnya pengen nampilin Pak Ipul, kagak ketemu saya fotonya. Ya, baik, yang berikutnya. Klik selanjutnya. Baik. Sekarang saya mau tanya pertanyaan sederhana saja. Siapa di antara kalian yang kepengen menikah? Angkat tangan. Berarti nggak ada yang mau nikah nih. Saya doain ya, seret jodohnya, susah jodohnya. Ayo. Yang pengen nikah angkat tangan. Dimulai Guru Dani, jujur. Alhamdulillah karena nggak ada istrinya. Siap katanya. Ya. Baik Kon Bayi Hakim mau nunjuk nggak jadi, akhirnya megang kepala. Saya tanya yang perempuan pada pengen nikah nggak? Pengen nikah nggak? Kenapa nggak angkat tangan? Yang pengen nikah angkat tangan semua. Ayo angkat tangan. Wah, Bu Tuti udah nyontoin pengen gitu ya. Oke, baik. Next selanjutnya. Klik. Oke, baik. Sekarang hukum pernikahan. Saya nggak bahas tentang ya agama, tapi saya bahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Ini yang menjadi landasan atau undang-undang utama dalam persoalan perkawinan berkiblat ke undang-undang ini. Klik selanjutnya. Ada dalam mati itu. Mati ini. Ini gara-gara nampilin susana Jumat Kliwon sih ini. Baik, pasal 2, ada di pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berarti nanti akan berbeda antara kita yang di agama Islam dengan yang di agama lain. Tergantung agamanya mengatur tentang pernikahan. Apakah pernikahan tersebut dianggap sah atau tidak, maka berkiblat kepada aturan di agamanya masing-masing. Ya, seperti itu. Sekarang saya mau tanya, persiapan sebelum kalian nikah, yang laki-laki ya sudah siap semua. Mudah-mudahan jadi suami soleh nanti. Saya mau tanya ya, rukun perkawinan ada berapa? 1, kudu ada mempelai laki-laki, bener nggak? Kan nggak mungkin perempuan doang, laki-lakinya nggak ada. Kemudian yang kedua, adanya mempelai perempuan. Nggak mungkin kamu laki-laki tiba-tiba pengen nikah perempuannya kagak ada, siapa yang kamu pengen nikahin? Kemudian yang ketiga apa lagi? Adanya wali buat perempuan, wajib ada wali. Kemudian yang keempat, saksi. Yang terakhir, ijab kabul. Itu dalam agama kita. Nanti agama yang lain beda lagi, seperti itu ya. Baik, klik selanjutnya. Nah, karena temanya ada pernikahan dini, pernikahan sudah kita bahas. Saya nggak bahas tentang apa itu pernikahan, nanti ada di perkuliahan. Sekarang masuk kepada kata-kata dini sekarang. Apa yang dimaksud dengan dini? Apa yang dimaksud dengan dini? Kalau kata Pak Khalil, kayak Khalil, dini itu anak saya nih. Dini itu apa? Anak saya. Apa yang dimaksud dengan dini? Saya mau tanya, tadi kalian sampai di ruang ini jam berapa? Jam berapa? Siapa yang paling pertama sampai? Angkat kakinya, angkat tangannya. Yang paling pertama sampai, yang ngisi absen paling pertama siapa? Ada? Mana orangnya? Kata temennya, lu rajin banget lu. Ya, lu datang terlalu dini. Apa maksud terlalu dini itu? Ya, ada apel pagi dimulai jam 7, habis subuh udah berdiri di lapangan. Ada nggak ya begitu?
Kemudian diingetin, ngapain datang pagi-pagi, apalagi jam 7. Kebangetan rajin lu, terlalu dini nyampe nya. Jadi paham ya, dini itu apa? Ya. Ya. Oke, baik, yang berikutnya sekarang. Klik selanjutnya. Pernikahan dini, klik lagi, sama dengan pernikahan di bawah umur. Jadi nanti pernikahan di bawah umur itu apa? Pernikahan di bawah umur ya pernikahan dini. Pernikahan dini ya pernikahan di bawah umur. Kenapa disebut dini? Karena terlalu cepat itu bocah udah pada kawin, kan begitu. Umurnya belum apa? Belum sampai. Ya, belum sampai udah apa? Udah nikah. Baik, next selanjutnya. Nah, pertama, batasan umur atau usia yang dikatakan dini itu berapa? Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, batas umur pria 19 tahun. Batas umur wanita 16 tahun. Berarti di negara kita yang perempuan ya, yang masih SMA atau baru lulus SMP udah boleh menikah. Di negara ini berkiblat ke Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan bagi pria laki-laki minimal 19 tahun atau sekurang-kurangnya udah lulus SMA atau madrasah aliyah. Kemudian muncul nih ada undang-undang ya yang merevisi masalah usia. Selanjutnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Belum lama. Apa yang direvisi? Batas umur pria dan wanita sama 19 tahun. Ya, berarti kalian atau adik kalian yang pengen nikah habis selesai SMP belum boleh, kecuali kemarin sebelum tahun 2019 boleh. Setelah tahun 2019 ya sudah terkena undang-undang ini, laki-laki sama perempuan sama. Ya, saya mau tanya di sini, yang umurnya 18 tahun, ada angkat tangan? 18 tahun, ada 18 tahun. Ya, yang pakai peci, ente pakai peci 18 tahun. Kayaknya kalau ngelihat tampang muka mah ini paling kagak umur 45 lah ini. Oke ya, jadi berarti yang baru masuk jangan kawin dulu nih. Yang hari ini baru perdana ikut kuliah dilarang kawin dulu. Kenapa? Belum 19 tahun. Ya. Baik, next selanjutnya. Syarat sah pernikahan. Selanjutnya, klik. Baik. Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ya, rupanya negara masih belum ikhlas 19 tahun ya langsung boleh nikah. Kalaupun mau nikah di usia 19 tahun habis lulus SMA kudu dapat izin dari kedua orang tua. Baru kalau sudah umurnya usia 21 tahun. Saya mau tanya semester 7 mana semester 7? Nah, semester 7. Saya mau tanya semester 7 usia kamu sekarang berapa? 21. 21, pas banget dah ya. Pas banget 21 berarti udah boleh dah. Udah apa? Udah boleh 21 ya. Cocok namanya. Selesai kuliah langsung nikah, cocok gak? Cocok. Berarti ya kalian yang ingin menikah sebaiknya selesaikan dulu
perkuliahan. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini dan seterusnya ya. Oke, baik, next selanjutnya. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Pertama, kehamilan di luar pernikahan. Ya, ini banyak datanya. Saya nggak sebutin di sini, searching aja melalui HP kalian. Silakan searching. Ya, salah satu faktornya adalah hamil di luar nikah. Orang tua udah malu, ya, masih sekolah, udah pacaran, kebablasan, udah dah dikawinin aja. Akhirnya jalan pintasnya begitu. Angkanya silakan cari sendiri di internet, ya. Pakai HP kalian, tinggal tergantung kecepatan kuota kalian. Kalau yang kuotanya 100.000, cepet. Kalau yang 10.000 1 bulan, lambat itu dah. Oke, baik, yang berikutnya. Faktor ekonomi. Karena persoalan ekonomi, mau kuliah nggak sanggup, ya. Alhamdulillah disertai melimpah beasiswa. Berikan tepuk tangan dong. Ya. Jadi saya ngajak kalian, kalau kalian ada kesulitan apa-apa, omongin ke Pak Zainal Abidin. Jangan ngomong udah semester 8 baru apa? Baru ngomong. Biar dicarikan solusi bareng-bareng. Paham sampai di sini? Yang belakang paham ya? Oke, baik. Kemudian selanjutnya, tekanan budaya sosial. Ya, karena tidak menutup kemungkinan, ya, ada budaya atau sosial di lingkungan di mana mereka kemudian menikahkan anaknya di usia apa? Di usia muda. Seperti halnya dulu kan begitu. Lu ngapain sih? Ya buat perempuan pakai sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga cuma 3R. Ya dapur, sumur, kasur, udah begitu. Udah nikah aja langsung. Akhirnya begitu dah. Oke, baik, yang berikutnya. Peningkatan penggunaan internet dan media sosial. Gara-gara internet akhirnya banyak di antara anak-anak muda yang kepengen kawin. Masya Allah, ya. Makanya hati-hati kalau buka internet, jangan lihat yang aneh-aneh, ya. Kemudian yang berikutnya, pendidikan yang masih terbatas. Kita di Pulau Jawa, alhamdulillah, pendidikan ya banyak, enggak kekurangan. Dari mulai PAUD, TK ada, ya, SD, MI banyak, tinggal pilih. Kemudian SMP atau MTS ada. Lanjut next berikutnya, madrasah aliyah atau SMK, SMA banyak. Kampus-kampus juga banyak, terutama kampus kita, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa. Tepuk tangannya dong. Ya, tapi di daerah sana, ya nggak begitu. Contoh umpamanya, persoalan imunisasi pernah dibahas di dalam komisi. Kalau pengen beli telur aja nih, itu kudu nunggu kapal datang per 2 minggu sekali. Berarti kalau pengen makan telur kudu nunggu 2 minggu sekali. Itu tuh di daerah seperti itu tuh. Di kita mungkin persoalan pendidikan banyak pilihan, tapi di daerah-daerah sana pilihan pendidikan susah, langka, sekalipun ada jauh. Ada apa? Jauh, atau barangkali tidak layak. Next, berikutnya. Baik, persentase pernikahan dini sebelum COVID-19. Next, usia 15 sampai 19 tahun. Pertama, Kalimantan Tengah dan Jawa Barat tertinggi 52,1%. Berarti separuhnya dari mereka yang nikah di Jawa Barat, ya, separuhnya masih di bawah umur. Masih di bawah apa? Umur. Separuhnya ini. Berarti separuhnya di atas umur, sudah cukup umurnya. Separuhnya di bawah apa? Di bawah umur. Masya Allah ini ya. Makanya jangan buru-buru nikah dulu ya.
kelarin dulu kuliahnya. Saya mau tanya, siap kelarkan kuliah? Siap tuntaskan kuliah? Siap kuliah sampai selesai? Siap bayaran lunas? Ya, aduh, beda ini yang terakhir ini ya. Oke, baik, selanjutnya Kalimantan Selatan 48,4%. Kemudian selanjutnya Bangka Belitung 47,9%. Kemudian Sulawesi Tengah 46,3%. Data ini sebelum COVID. Sebelum apa? Berarti sebelum tahun 2020, ya. Berikutnya next. Klik lagi presentasi pernikahan dini sebelum COVID usia di bawah 15 tahun. Ya, usia di bawah 15 tahun. Berarti ada tuh. Jangan-jangan yang habis kelar SD langsung apa? Langsung nikah. Atau yang masih SMP udah nikah. Ya, datanya ada. Kita lihat persentase tertinggi siapa? Pertama, Kalimantan Selatan 9%. Kedua, Jawa Barat lagi 7,5%. Berikutnya, Kalimantan Timur dan Tengah. Artinya Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7%. Berikutnya, Banten 6,5%. Berarti masih ada nih, ini buktinya masih apa? Masih ada. Ya, bukan hanya yang 15 sampai 19, tapi di bawah 15 juga masih ada. Masih apa? Masih ada. Next, selanjutnya. Nah, kalau tadi kan sebelum COVID, sekarang gantian. Pasca COVID, klik. Presentasi pernikahan dini pasca COVID-19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebut angka perkawinan anak pada usia dini meningkat pada masa pandemi corona. Tercatat kenaikannya mencapai 24.000. Apa maksudnya? Enggak peduli mau corona kayak kawin mah jalan terus. Ya, enggak peduli mau ada wabah kayak apa mah kawin mah apa jalan terus, bahkan meningkat itu enggak sedikit ya, enggak sedikit. Ada yang cerita ke saya, ada Pak Ustadz ya, saya enggak ngapa-ngapain di rumah ini ya, usia sudah mulai tua, enggak taunya ya istri saya hamil lagi. Saya tanya kenapa bisa hamil lagi? Enggak ada kerjaan. Akhirnya kerjaan saya ngeliatin bini tiap hari, hamil lagi, bunting lagi tuh bini akhirnya. Aduh ya. Baik, next selanjutnya. Sumber DPRD, website DPRD Provinsi Jawa Timur menyebutkan pernikahan anak di Jawa Timur meningkat sebanyak 300% selama tahun 2021. Kan masih Covid tuh. Ya, bukannya sedikit, malah meningkat sampai 300%. Tuh, coba Indonesia tuh. Ya, mau Covid kek, mau ada wabah apa kek, gitu kan? Makanya tenang aja. Ya, yang kayak Guru Dani ini yang sering ceramah pernikahan, tenang aja Guru Dani, tenang. Job masih banyak, nggak peduli mau Covid mau apa. Oke, baik, next selanjutnya. Klik berbanding terbalik. Negara-negara yang mengalami tren penurunan angka pernikahan pasca COVID-19. Ada negara-negara yang justru ketika COVID-19 ya mengalami penurunan pernikahan, mereka kagak mau nikah. Di antaranya satu, klik Italia. Kita lihat angka kelahiran turun ke level terendah dalam sejarah nih. Dalam sejarah di bawah 400.000 tahun 2022. Ya. Kenapa kok angka kelahiran turun? Karena yang nikahnya apa? Kagak ada begitu. Yang nikahnya langka.
Kemudian jumlah siswa akan menurun pada tahun 2033 atau 10 tahun ke depan dari sekarang. Dari saat ini tahun 2023 jumlahnya 7,3 juta, 10 tahun lagi bukannya naik malah turun menjadi 6 juta. 6 apa? 6 juta. Contoh yang berikutnya, Jepang, ya. D pertama, kelahiran anjlok di bawah 800.000 pada tahun 2022. Rekor terendah terbaru sepanjang sejarah. Ya, Jepang lagi krisis ya pernikahan. Sampai-sampai kelahirannya pun apa? Anjlok. Angka pernikahan tahun 2022, tahun 2020 jumlahnya 526.000. Angka tahun 2021 jumlahnya hanya 501.000. Turun tuh Jepang tuh. Tuh. Iya, turun. Ya. Kemudian berikutnya, salah satu dampaknya adalah 450 sekolah tutup setiap tahun. Coba bayangin. Berarti kalau dari tahun 2020, 21, 22 anggaplah sudah 3 tahun. Berarti kalau 450 setiap tahunnya dikali 3, berapa angkanya? Berapa? Oh, yang mau jawab mana? Berapa? 450 kali 3? Al-Mukarram mana Al-Mukarram? Ya, berapa? 450 kali 3 berapa? 1.350, kurang lebih 1.350 sekolah tutup di mana? Di Jepang. Ya, di Jepang. Makanya salah satu berita kalian bisa searching. Kalau kalian pengen ke Jepang saat ini mudah. Termasuk juga ingin bekerja di Jepang. Kenapa orang Jepang mengalami penurunan angka penduduk? Ya, angka apa? Angka penduduk. Makanya di sini ya, populasi Jepang diperkirakan akan terus menurun perbandingannya. Tahun 2023 tahun ini 126 juta. Kemudian tahun 2070 ya, jumlahnya diperkirakan 87 juta dengan catatan 1 dari 9 adalah warga asing. Berarti kalau 87 juta kurang lebih ya 10%-nya adalah apa? Ya, warga asing. Tuh di Jepang tuh ya. Jadi kalau pengen ke Jepang, pengen kerja di sana atau pengen nyari jodoh di sana, silakan. Kenapa kok orang Jepang? Ya, sebab mereka nggak mau. Ya, semenjak Covid mereka nggak mau apa? Nggak mau nikah. Gairah untuk menikahnya kurang. Ya. Sebab banyak yang mereka pikirkan semenjak Covid ya, kendala ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya daripada apa? Daripada nikah kemudian mikirin biaya hidup dan sebagainya, udah nggak usah apa? Nggak usah nikah. Ya. Oke, baik, next selanjutnya. Nah, ini contoh tadi ya. Nanti masih banyak lagi negara-negara yang lain ya, yang keadaannya berbalik tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia kan kebalikannya. Ya, nikah, ayo terus. Negara-negara yang lain ada. Baik, ya. Oke, sekarang saya bikin pertanyaan. Yang jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah buku saya. Ya, silakan jawab. Nanti kalau minta bantuan Pak Salam, Pak Ahmad ini bukain. Ya, oke, baik. Saya mau kasih hadiah buku. Nah, tolong dijawab. Bentar dulu ya. Nanti yang paling cepat ngangkatnya dan nanti jawabannya kita anggap bagus akan dapat apa? Dapat hadiah. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Klik. Pernikahan dini, klik. Tidak mau menikah, angkat tangan. Wah, Al-Mukarram. Maju depan Al-Mukarram. Masya Allah, Al-Mukarram ini. Ya, Al-Mukarram maju ke depan sini.
Ini tadi habis keliling ya? Iya. Oh iya, bener kan habis keliling. Ini karena tasnya lupa ditaruh dah. Ini buku kreditannya bukan ya? Tagihan bro. Oh ya, baik. Saya mau tanya nama siapa? Nama Muhammad Kabides. Ah, nama? Muhammad Kabides. Muhammad apa? Muhammad Kahfi. Muhammad Kahfi. Muhammad Kahfi. Asal dari mana? Asal dari Jakarta. Dari Jakarta mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya, sekarang semester Semester 3. semester 3. Betah nggak kuliah di sini? Alhamdulillah betul-betul. Alhamdulillah. Ya udah, baik, silakan. Enggak belum. Ini dari Tampang, Masya Allah ya. Masalah apa subhanallah, apa astagfirullah ini? Saya mau tanya nih, enaknya kita apain ini nih? Kita goreng apa kita apain ini nih? Oke, baik, pertanyaan sudah jelas. Mana yang lebih baik, pernikahan dini atau tidak mau menikah? Jawab. Kalau pribadi saya jawaban saya itu dari mempersiapkan dulu baru. Soalnya pilihan itu kan bukan untuk pilihan kita. Kan kita sendiri yang masing-masing yang berjalan. Kita yang mau menikah atau tidak, yang mungkin kita siap aja. Hah? Coba apa? Gimana? Ulang lagi. Ya, contohnya kasih contoh, enggak kasih contoh. Kasih contoh. Kebanyakan orang yang cerai karena ekonominya, dan perselingkuhan. Dan perselingkuhan itu juga dikaitkan dengan ekonominya juga. Nah, saya mengambil kesimpulan dari itu semua, lebih baik kita siap dulu secara finansial, secara ilmu, secara akidah, baru kita menjalani pernikahan. Itu lebih baik. Pernikahan itu. Oke, baik. Kamu anak buahnya Roma Irama ya? Kalau ngomong begitu ya. Ya Allah, saya nggak kasih buku kasihan, jawaban dari Jakarta Timur ya. Saya kasih juga pantas apa kagak nih ya? Kasih bungkus angkut ya. Jangan. Mana foto dulu. Foto. Kamu apa prodinya? Prodi kamu apa? PAI pas sama Kaprodi. Udah ya? Ya. Oke, baik. Pertanyaan 1 kelar udah. Masih ada lagi ya. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Op. Nah, nanti minta bantuan juga Pak Salam. Kira-kira siapa yang paling cepat? Saya akan kasih 2 orang untuk menjawab. Berarti ada 2 kesempatan. Sekarang saya mau tanya dulu, siapa di antara mahasiswa yang sudah menikah? Angkat tangan. Sudah menikah? Sip. Ya. Siapa yang belum menikah? Banyak. Wah, udah. Iya, yang dosen jangan angkat tangan dosen, ya. Guru Dani saya belum. Oke, baik. Dampak positifnya apa? Klik satu lagi, dampak negatifnya. Yang pertama tadi nunjuk karena sudah menikah. Saya minta jawabannya dampak positif menikah saat menjadi mahasiswa. Maju ke depan. Ya. Sebutin nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mustalifah dari mana? Dari tadi. Iya, tadi. Iya, dari PAI. Ini ya asal. Asalnya dari Tarumanjaya. Oh, Memang kita pernah yang albumnya. Oh iya.
Anak udah ada anak? Belum. Oh belum. Kapan nikah? Tahun berapa? Tahun 2016. 2016. Iya. Tahun 2016 ya. Baik, dampak positifnya sebutin. Dampak positifnya tuh bayaran enak ya. Oh. Ya, sambil kita bantu suami kita juga ngajar biar pemasukan dari suami ada dari kita ada, jadi enggak cukup lah ibaratnya buat bayar kuliah. Alhamdulillah. Ya. Berarti senang ya nikah, senang ya, enak ya. Selagi suami kita baik, agamanya bagus, kenapa enggak? Oh iya. Mereka sekali yang udah dari sananya Allah dan kasih jodohnya, ya kita syukur aja, kita nikmat saja. Ya ya ya. Dampak negatifnya terkadang mau izinnya susah. Iya. Iya, mau izin misalnya ada acara di kampus atau apa, kudu izinnya tuh harus sebentar gitu. Bener kan di kampus kan katanya takut bininya ngayal. Iya. Dari segala enaknya kita nikah niat buat ibadah, insya Allah enak aja gitu ya. Jadi nggak usah takut nikah. Oke, ya. Ya baik. Ya, Bro. Ya. Terima kasih, Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cukup bentar dulu di sini dulu ya. Ada hadiah buku saya. Dari tahun nikah tahun 2016 sampai sekarang belum dikaruniai anak. Kita doain. Mudah-mudahan doa bareng-bareng nih jamaah nih. Mudah-mudahan sebab ini punya anak, amin. Ya, selesai sampai kuliahnya ya tuntas ya. Amin ya robbal alamin. Baik. Satu. Mohon Pak Kiai Khalil. Nanti terakhir Pak Ketua, ini bagian buku. Hadiah, pengen foto sama malum kayak Khalil lagi bikin pantun. Udah panjang dia bikin pantunnya ini. Oh, tahun 2016. Terlambat saya. Hukum nikah. Hukum keluarga. Hukum keluarga ya. Buku saya hukum keluarga ya. Ya, selamat ya. Belum punya anak. Oh, privat dulu Mas anak. Wow ya, nanti akan ada kelas privat sama Kiai Khalil. Cara-cara mendapatkan anak gitu ya. Ya silakan balik. Oke baik, yang terakhir pertanyaan yang sama untuk kaum jomblo, yang laki-laki angkat tangan, maju ke depan sini. Oh ya, ini mewakili jombloan. Saya minta dampak negatifnya kalau nikah saat menjadi mahasiswa. Sebutin nama, alamat, nomor sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirja Mustafa, saya dari KPI semester 5. Semester 5. Ya, jadi untuk dampak pernikahan sendiri itu sangat banyak sekali ya. Karena memang kita itu mahasiswa, jadi banyak tugas segala macam. Tadi yang dijelaskan sama ibu-ibu. Maksudnya dalam artian kalau kita udah nikah itu izinnya susah kan sama suami gitu. Iya betul. Jadi kalau kita belum nikah ya bebas, kita mau pergi kerkom gitu. Jadi untuk mahasiswa kita siap-siap tugasnya banyak gitu. Terima kasih Pak. Oh, udah gitu doang. Udah Pak. Ini pantas nggak kasih bukunya? Bagus Pak. Oh pantas. Ya udah kasihan dah ya, ya Allah. Ya baik, satu buku Pak Ketua ini. Pengen buat ya apa foto sama langsung ketua ini, masya Allah, spesial kamu nih. Ya. Saya ya. Salam dulu, Gimana Pak? salam dulu, salam no. Ya.
Saya nggak paparkan dampak positifnya, dampak negatifnya kalian bisa baca sendiri. Ya, kalian bisa tentukan. Kenapa kok yang saya ambil sampelnya mahasiswa? Karena secara umur tadi kan sudah kita lihat tuh. Ya, di peraturan perundang-undangan seyogianya umur 21 tahun ke atas baru menikah seyogianya. Artinya saat-saat kalian kuliah, seyogianya kalian fokus dulu belajar. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh. Dipersilahkan yang habis selesai SMA, SMK atau madrasah aliyah pengen nikah, silakan izin kepada orang tua. Nanti ada syarat-syaratnya bagaimana membuat surat perizinannya agar kalian dibolehkan untuk menikah. Tapi satu yang menjadi pesan saya, menikah jangan tinggalkan belajar. Seperti itu ya. Next, selanjutnya yang terakhir, semangat anak-anakku. Masya Allah, semangat ya. Salam dari apa? Ibu Hajah Hunaidah. Gua nggak sadar fotonya. Kata Bu Hunaidah, kenapa pada ketawa ini? Ada dia. Oke, baik. Next, selanjutnya, terima kasih, thank you, syukron katsiro. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelatik makan ketumbar. Burung jaksoren milik Mbak Iyu. Mahasiswi yang cantik-cantik apa kabar? Mahasiswa yang keren-keren, how are you? Buah kuini, buah semangka. Menyapa tamu, bawa harapan. Hari ini tahun kuliah dibuka. Menempa ilmu, rancang masa depan. Satu lagi ya, kebanyakan dah. Ada kambing etawa mengamuk. Dia berulah lari ke sini ke sana. Mahasiswa setia takwa sekarang semakin gemuk. Bertahanlah sampai raih sarjana. Sebenarnya saya nggak mau buat pantun, tapi Pak Eko buat pantun, Ustadz Iman buat pantun, jadi saya tergoda juga buat pantun. Ya, tapi itu pantunnya banyak pesan moral ya. Mari kita awali, kita tutup acara ini baca surah Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan karomah dan mujizat surah Fatihah Allah berikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, dan kita harapkan mahasiswa-mahasiswi Setia Takwa ini semakin dimudahkan jalan, terutama jalan rezekinya, sehingga segala roda yang menggelinding di Setia Takwa ini tidak ada hambatan dan kendala. Ala dininya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim karim wa sallallahu tabaraka ta'ala sayyidina sayyidina Rasulillah ajmain. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru ma yanbaghi li jalali wal sigal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa salli ta'ala 'ala sayyidina sayyidina Rasul ajmain. Allahumma innaka ta'lamu annana nastami fi hadhihi al-haflatil barakah limutaba'atil muhadaratil 'amah bimunasabatil 'am ad-dirasi al-jadid fi Ma'had At-Taqwa Al-'Ali Islami sana 2023 hatta sana 2024. Ya Allah, sungguh Engkau tahu bahwa kami berkumpul di aula yang penuh barokah ini untuk mengikuti stadium general sehubungan dengan pembukaan tahun akademik baru di Setia Takwa tahun 2023 tahun 2024.
Allahumma fa inna la nadri amin himmatin tusayyinu qulubana amin khumulin yaluhu fi wujuhina innaka anta alamul ghuyub. Ya Allah, sungguh kami tidaklah tahu apakah semangat yang menghiasi hati kami atau sifat apatis yang tampak di wajah kami. Sesungguhnya Engkau Maha tahu hal-hal yang gaib. Allah min himma fani madfina wa in kana min khumul fa bisal murur. Ya Allah, jika yang tanpa semangat itulah sebaik-baik hiasan, dan jika yang kelihatan adalah sifat apatis itulah seburuk-buruk lintasan. Allahumma fazidna fi himamina wa taqatina wa hamasatina wa nasatatina wasrif anna humana wa khumulana wa kusulana. Ya Allah, berikanlah kami nutrisi semangat atau asupan energi yang kuat, gizi yang memompa vitamin hidup, kesungguhan yang tak pernah redup, dan hindari kami dari rasa resah, dari sikap apatis yang bikin susah, dan rasa culas yang bikin malas. Allahumma ahsin akibatna fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, tambahkanlah kami, jangan Kau kurangi. Janganlah Kau muliakan kami, janganlah Kau hinakan kami. Utamakanlah kami, jangan Kau campakkan. Allahumma ahsin akibatna fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah garis finish yang akan kami akhiri pada semua urusan, dan lindungilah kami dari jijiknya kehidupan dunia dan pedihnya siksa akhirat. Allahumma fasibna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuharrimna wa asinna wa la tuzalina wartina warda'anna. Ya Allah, tambahkanlah buat kami, jangan dikurangi. Muliakanlah kami, jangan Kau hinakan. Berikanlah kami, jangan Kau haramkan. Utamakanlah kami, jangan Kau campakkan. Limpahkanlah ridho-Mu dan ridhoi semua urusan kami. Allah waj'al awwala ayyamina salahan wa awsataha falahan wa akhirana najahan. Ya Allah, jadikanlah awal hari-hari kami menghasilkan kebaikan, pertengahannya menghasilkan keberuntungan, dan penghujungnya menghadirkan kesuksesan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ghafar. Wa sallallahu Muhammad wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.